Kabar bagusnya, dolar melanjutkan pelemahan dan itu berarti menandakan kelanjutan dari target head and shoulder dia di grafik daily. Sementara itu, emas kelihatannya masih malu-malu atau lebih tepatnya canggung untuk melakukan kenaikan lanjutan. Jadi ada beberapa area yang harus kita perhatikan, tapi sebelum itu kita perlihatkan terlebih dulu nasib dari US dollar dan juga US Treasury yield berikut ini. Ya, seperti yang terlihat oleh kawan-kawan, posisinya dia tetap dalam jalur penurunan dan saat ini berada equal ataupun sama atau bahkan sedikit lebih rendah dari teritori low sebelumnya. Nah, coba di sini yang juga harus kita tekankan adalah terkait dengan head and shoulder yang masih bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. So, kita tinggal tunggu apakah penurunan ini akan sesuai dengan target yang kita harapkan, artinya akan sesuai dengan ketinggian bagian head. Jadi kalau lihat seperti ini, berarti kurang lebih ya masih ada potensi untuk bergerak ke level 103. Dan ini berarti ada sekitar 100 poinan ya untuk potensi atau $1 lebih tepatnya 104 ke 103 ya untuk kondisi ke depannya. Nah, hanya saja yang harus kita perhatikan adalah beberapa data ekonomi yang menantang dalam 1 atau bahkan sampai 2 minggu ke depan ya. Jadi ternyata kalau setelah kita cek data ekonomi tidak hanya minggu ini tapi juga langsung lanjut dengan fokus ke FOMC minggu depan, termasuk data inflasi. Oke, sekarang kalau kita lihat dari US Treasury yield terlebih dulu, grafik daily-nya juga ditutup dengan bearish dan melanjutkan tekanan turun, kemudian juga kembali dalam jalur penurunan dan melirik zona support saat 4,33. Oke, untuk saat ini berarti kesimpulan yang paling simple adalah dia akan melanjutkan turunan. Bagaimana dampak dari grafik keempat? Posisinya dia sudah turun bebas. Jadi di sini kalaupun misalkan teman-teman mau perbaiki saja Fibonacci retracement-nya, kita tarik dari puncak yang sama tapi bottomnya kita perbarui ke bottom yang terbaru. Oke, so kita punya prediksi kurang lebih 23,6% untuk potensi rebound-nya yang normal atau mungkin paling tinggi di 38,6%. Artinya selama dia hanya bergerak di kisaran ini, maka kemungkinan potensinya masih tetap dalam jalur bearish ataupun penurunan. Kalau mau menggunakan trendline ini juga bisa, jadi artinya selama dia tetap berada di bawah trendline, ya otomatis kita asumsikan dia adalah downtrend. Oke, berarti tinggal satu lagi, yaitu US dollar. Posisi grafik keempatnya kecenderungannya tetap mengalami penurunan persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Ya, seperti yang sempat kita bahas di live streaming kemarin, saya sempat bilang kalau secara garis besar ini, kita tinggal lihat di sini, kecenderungan dia turun, berasal dari atas, turun, kemudian dia konsolidasi, maka berikutnya adalah kecenderungan untuk melanjutkan penurunan. Ya, kemarin pun kita sudah sempat singgung, antara dia tertahan atau terganjal di zona tengah, atau sampai ke puncak dulu sebelum dia turun. Ternyata yang terjadi adalah terganjal kurang lebih di zona tengahnya. So, itulah pula yang membuat kenapa emas kecenderungannya juga tidak turun terlalu panjang. Ya, dan itulah yang menjadi sinyal positif untuk emas. Oke, tapi terlebih dulu kita lihat. Crude oil nampaknya sesuai dengan ekspektasi kita. Dia turun bergerak lebih rendah dan bahkan tembus level $75. So, 75 saat ini menjadi level resisten. So, selama dia tidak naik di atas 75, saya rasa kita tetap masih bisa sell ya. Jadi kalaupun ada kenaikan, silakan follow buy untuk short term, tapi kecenderungannya saya lebih prefer sell saja. Jadi kalaupun ada rebound, itu adalah kesempatan sell. Kalaupun turun, saya mendingan hold dulu atau saya cermati lebih banyak kalau misalkan ya terutama kalau misalkan mendekati ke teritori 71. Karena di situ kemungkinan curiga bisa saja terjadi katakanlah moderate demand ya. Jadi artinya dia akan ada pancingan untuk rebound ataupun retest resisten. Dan ini persis dengan teritori historical price ataupun bahkan 50% recovery candle. Nah, sementara di chart-nya berarti saya hapus saja karena head and shoulder sudah selesai. Ini sudah resmi selesai. Kita tidak melihat lagi potensi dari head and shoulder ataupun bahkan bearish flag ini. Jadi yang kemungkinan terjadi berikutnya, saya tarik Fibonacci ataupun garis trendline. Yang paling rendah di sini adalah historical price di tanggal 5 Februari yaitu 7140. Nah, sebenarnya kalau saya perkecil, saya pernah menggambarkan kepada Anda bahwa kondisi di sisi kiri, sisi kanan atau yang terjadi pengulangan ya terkait dengan head and shoulder. Jadi saya gambarkan ulang di sini untuk memberikan perbandingan. Jadi sewaktu dia turun dan sesuai dengan targetnya ya, target ketinggian ini ternyata dia terhenti di situ dan waktu dia terhenti di situ ternyata hampir bisa mendekati support historical. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, dia turun juga sesuai ya, dan penurunannya juga sesuai, sudah sampai. Dan ini berarti support historicalnya ada di area 71.
Artinya lagi teman-teman, kalau misalkan melihat gejala yang sedang terjadi saat ini, maka kecenderungan untuk mengulangi apa yang terjadi di sisi kiri ini, ya, kondisinya akan bisa kembali terulang. Artinya, saya akan skip, tidak akan melakukan sell lagi kalau sudah mendekati 71 atau di bawah 70. Terutama kalau misalkan, apalagi kalau dia sudah mendekati 66 ya, itulah kesempatan untuk kita melakukan buy kembali, karena dengan asumsi kemungkinan itu adalah demand yang paling kuat sehingga memungkinkan dia kembali ke level $74 kembali. Tapi lagi-lagi ini adalah untuk strategi medium term, sehingga saya tidak sarankan untuk short term. Perhatikan saja untuk sampai nanti malam apakah terjadi penurunan di bawah $71 apa tidak. Tapi kalau misalkan pullback terlebih dulu sampai teritori 74 atau 75, silakan tetap lakukan sell selama dia belum sentuh 71. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling, kelihatannya head and shoulder yang kemarin kita curigai ada mengganjal, ternyata tidak terjadi dan dia kecenderungan tembus level head dan malah lebih tinggi ya, posisinya lebih tinggi. Nah, otomatis yang terlihat saat ini kalau teman-teman perhatikan, ini adalah double bottom, kemudian neckline-nya sudah ditembus. Jadi kalau lihat seperti ini, karena dia garis miring seperti ini, maka trendline ataupun neckline-nya pun cenderung miring. Dan ini berarti kalaupun terjadi pullback, retest support, maka area 1.2770 itulah kesempatan untuk Anda melakukan buy, sehingga kemudian dia diharapkan naik ke 1.2900. Ini dikarenakan grafik daily-nya pun kita masih tetap didukung oleh potensi bullish dari inverse head and shoulder kemarin. So yes, ini definitely masih lanjutkan kenaikan dengan target potensial itulah 1.2890 atau 1.2900. Nah, tapi hati-hati karena apapun bisa terjadi sebaliknya, terutama kalau misalkan kaitannya dengan strong US dollar. Kalau misalkan nanti malam data tersebut atau data Amerika cenderung membalikkan keadaan menjadikan penguatan dolar, maka pound sterling akan sangat rentan untuk terjadi penurunan. Nah, sementara untuk gold, kita ubah strategi karena posisinya dia sudah kembali naik. Dan kemudian Fibonacci retracement juga kita perbarui teman-teman. Kali ini kita tarik dari bottom sampai ke puncaknya di 12 atau 2354 ya. Kemarin hanya 2354.58. Jadi kalau lihat seperti ini, kondisinya sebetulnya teman-teman bisa lihat, saya sih berharapnya kalaupun terjadi koreksi nggak jauh-jauh, kemungkinan tertahan di antara 38,2% atau 50%, atau maksimum tidak sampai keluar di bawah 61,8%. Artinya, di sini berarti Anda punya kesempatan atau opsi untuk melakukan buy di antara level 38,2%, itu berarti 2339, atau di dekat 50%, berarti dekat 2334, atau mendekati 61,8, yaitu 2329. Nah, jangan salah, kalau misalkan kita sebut mendekati, artinya posisinya sedikit di atasnya, bukan tepat di angkanya, karena dikhawatirkan kalau tepat di angkanya bisa saja kena ataupun bahkan tidak kena sama sekali. Nah, satu sisi yang wajib dipertahankan atau yang diperhatikan adalah 61,8%, yaitu 2329. Kalau Anda lakukan buy di antara 3 level tadi, pastikan SL atau stop loss-nya dipasang di bawah 2329 atau di bawah 61,8%. Nah, sementara kalau ternyata dia cenderung naik lebih dulu, tanpa harus terjadi koreksi ke 38,2% atau bahkan 50% sekalipun, maka Anda bisa follow buy kalau dia betul-betul confirm tembus 2354. Tapi dalam hal ini, saya lebih cenderung menahan diri untuk memastikan terlebih dulu kalau misalkan dia jauh lebih bagus kalau bisa tembus 2355 atau 56. Jadi selama 54 tersebut mungkin ada tail seperti itu. Ya, intinya adalah kenaikan dibutuhkan untuk tembus di atas area 0% supaya lanjutkan kenaikan tersebut. Nah, kalau demikian, posisi grafik 4 pun kelihatannya balik lagi teman-teman. Posisi turun kemarin sampai 2314 ternyata hanya berjarak sedikit saja. Dan seperti yang kemarin saya sempat singgung, bahwa Anda masih bisa lakukan sell selama teritori 2355 itu tidak ditembus. Apakah ini terjadi? Ya, kemarin hanya mencapai 54, kemudian tadi pagi dia terkoreksi sampai 42, saat ini tertahan di 48 dan 52, jadi tolong berhati-hati, kalaupun Anda melakukan sell, pastikan stop loss Anda dipasang di atas 55. Tapi saya sarankan, kalaupun misalkan betul ya turun, targetnya saya lebih optimalkan di 2326 atau 2330 saja. Kenapa? Karena ini akan sangat riskan, kita tidak tahu apakah dia masih membentuk form wave 5 sampai ke teritori 2305, 207, atau dia memang kemarin adalah penurunan wave 5 yang terakhir di 2314. Nah, kalau seperti ini berarti misalkan ini adalah 5,
maka 4 itu adalah di sini, 3 itu adalah di sini, dan kemudian ini adalah 2, ini adalah 1. Berarti yang terjadi saat penurunan atau pengangkat penurunan kemarin inilah A kecil, B kecil, dan inilah C. C itu adalah dihitung sebagai wave kelima. Artinya kenaikan yang saat ini terjadi adalah jelas itu adalah A besar, yang berarti tanda-tanda untuk reversal bullish untuk potensi setelah target wave selesai di wave 5. Nah, kemudian yang masih hilang atau yang belum tercapai adalah wave B. Berarti perkiraan kami wave B tersebut kalau memang ternyata hitungan wave 5 selesai kemarin 2314, maka kemungkinan maksimumnya adalah 2326, 2330. Kemudian dia siap-siap untuk wave C, dan wave C itu adalah ke areal di atas wave 4. Di mana kalau secara hitungan benar, maka wave 4 itu 2363, maka wave C itu akan berada di atas 2363. Perkiraan kami berarti kisarannya 2380. Itu pun dengan catatan jika didukung dengan data George Tube Openings yang relatif lebih lemah nanti malam. Satu sisi bisa saja dimeleset, malah cenderungnya wave 5 belum selesai dan akhirnya kita dapatkan turunan di 2307. Kalaupun terjadi, saran saya simak baik-baik bahwa di area tersebut baik 2305 ataupun bahkan 2285, kemungkinan itu akan menjadi area strong demand, dan disitulah kesempatan dia untuk mulai kenaikan. Karena untuk hari ini jelas potensi terhindarkan dari tekanan 2325 kembali terbuka sehingga membuka potensi untuk terjadinya kenaikan.